Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari Bapa Surgawi terus melimpah di dalam hidup kita. Anugerahnya tidak pernah habis-habisnya digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan datang dengan kerendahan hati, kesehatian dalam ibadah doa penyembahan ini. Kita bawa dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budi kita sebagai penyembah Bapa, sebagai rumah doanya. Saya jemput sidang jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan ibadah kita ini di dalam doa. Kami banyak bersyukur Bapa, bahwa semua yang kami miliki dan semua yang sudah pernah kami alami sampai hari ini, apapun yang sedang kami alami, adalah karena anugerah-Mu. Saat ini kami bisa beribadah adalah anugerah-Mu. Izinkan kami, perkenankan kami Tuhan, saat ini datang, masuk, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sebagai kerinduan hati ini, untuk kami senantiasa sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, dalam mengiring Engkau Yesus. Biarlah kuasa darah anak domba Allah membersihkan semua hidup kami. Roh Kudus mengurapi semua jemaat, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjadi rumah doa-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya berkati ibadah ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun yang mengikuti ibadah online. Berkati kami para pelayan. Roh Kudus, Roh kemuliaan, Roh kemenangan kami hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mengikut Yesus. Karena memang semua karena anugerahnya. Biarlah kita sungguh-sungguh mengikut Dia, mengiring Dia untuk selama-lamanya. Karena semuanya karena kekuatan, keperkasaan Tuhan saja yang seorang diri melakukan keajaiban di dalam hidup kita. Haleluya. Angkat hatimu, suaramu, puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Nya hari ini ada. Terima kasih.
bukan karena kuatku, namun oleh Roh-Mu. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, Kau angkat kami menjadi pengikut-Mu, pengiring-Mu. Kau angkat kami menjadi anak-anak ahli waris surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesukaan surga yang Kau berikan dalam hati kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang tak terbatas, sempurna kekal di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Setiap hari kami dipenuhi dengan anugerah-Mu, dilingkupi dengan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Hati ini milik-Mu, penyembahan ini hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Yesus Raja kami, hanya bagi-Mu Yesus Juru Selamat penebus kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bisa beribadah sore hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kau berikan kami kesempatan indah ini, Kau berikan kami kesempatan yang manis ini, untuk kami datang menghampiri
nyata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih darah anak domba Allah membuka jalan kami masuk lebih jauh ke ruang maha kudus-Mu Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan, syukur Tuhan, haleluya, syukur, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun saat kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau, mengiring Engkau Yesus, pasti dipenuhi dengan pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami diteguhkan, dikuatkan karena Engkaulah sumber semua yang kami butuhkan Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Hanya oleh karena kuasa yang dari surga, hanya oleh karena kuasa Roh Kudus Allah, kami bisa bertahan setiap harinya sampai pada Engkau datang menjemput kami semua. Terima kasih. Haleluya. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita kembali sama-sama berdiri. Bukan dengan kekuatan ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, aku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya kepadamu Tuhan
Kami berharap pertolongan-pertolongan dalam hidup kami. Karena kami percaya kalau Tuhan sudah turun tangan, campur tangan menolong kami, maka dalam hidup kami pasti terjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sebagai pendorong utama untuk kami datang, merendahkan hati, masuk lebih dalam, hancur hati, remuk hati, menyembah Engkau Bapa. Sekali lagi mohon pengurapan-Mu Roh Kudus, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mengurapi kami semua, membuka pikiran kami semua jemaat, sehingga kami semakin diperkaya dengan pengertian pengetahuan ilahi tentang Engkau saja Yesus, tentang kerajaan-Mu saja. Dan beri kami kemampuan untuk taat dengar-dengaran. Hamba-Mu juga hanyalah oleh karena kemurahan Tuhan, pakailah mulut hamba-Mu ini agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan kehendak isi hati Bapa bagi kami jemaat-Mu, anak-anak. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa iblis, setan, kegelapan, antikris apapun itu mengganggu konsentrasi kami, kami mau usir dia, enyahkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah anak domba Allah berkemenang. Bersabdalah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus. Kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya sapa kita sekalian, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari di kesempatan yang berbahagia ini, biarlah kita bisa membawa hati yang berbahagia juga untuk mendengar firman, hati yang berbahagia saat menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Mari kita akan buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Memperoleh semuanya ini yang mana Bapak Saudara? Semuanya ini yang kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai seterusnya, di mana Tuhan menjanjikan langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga untuk setiap orang-orang percaya gereja Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara yang menang dan berkemenangan. Itu sebabnya dikunci di ayat yang ke-7, ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji nama Tuhan. Jadi di langit bumi yang baru nanti dikatakan di sana semuanya baru. Apa yang kita sudah jumpai di langit bumi yang lama ini, itu tidak akan kita temui lagi di langit bumi yang baru. Karena di dalam Yerusalem yang baru, semuanya baru Bapak Saudara. Semuanya baru, termasuk nama kita. Samuel bukan lagi Samuel. Siapapun nama Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, tidak lagi memakai nama itu. Karena begitu kita masuk Yerusalem yang baru, orang-orang yang menang dalam hidupnya, Tuhan akan berikan nama yang baru. Dengan kita mempunyai nama yang baru, kita masuk di Yerusalem yang baru, itulah langit bumi yang baru Bapak Saudara. Yang menjadi perjuangan kita semua adalah menang dulu.
Ya, kita harus menang dulu. Menang di dalam segala pergumulan hidupmu. Menang di dalam segala pergumulan hidupmu. Selama kita masih hidup di bumi ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita dalam segala hal, dalam segala perkara. Pergumulan hidup pasti ada selama kita hidup di bumi ini. Yang Tuhan mau adalah berjuang supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menang di dalam pergumulan hidupmu. Kita akan belajar bagaimana di dalam Alkitab ini kehidupan yang sudah bergumul dan dia menang dalam pergumulannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32, kita baca ayat 24 sampai dengan 30. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, Yakub di dalam pergumulan hidupnya, yang saat itu diwakilkan bagaimana dia bergulat dengan malaikat utusan Tuhan. Dan malaikat utusan Tuhan ini menyatakan bahwa Yakub bergumul melawan Allah dan manusia dan dia menang. Artinya apa? Yakub bergumul bersama dengan Allah. Yakub bergumul dalam hidupnya untuk hidupnya senantiasa disertai oleh Allah. Yakub bergumul dalam hidupnya untuk hidupnya senantiasa diberkati oleh Allah. Perhatikan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kemenangan Yakub, dia mendapatkan karunia nama baru yang dahulunya Yakub menjadi Israel. Yakub yang lama sudah hilang. Yakub yang lama sudah digantikan dengan Israel, Bapak Saudara. Ya, secara Alkitabiah Yakub itu artinya penipu ulung. Dan Israel itu artinya adalah bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah. Kepunyaan Allah. Itu arti daripada Israel. Inilah perbedaan. Kalau orang sudah bergumul dalam hidupnya dan dia disertai, diberkati oleh Tuhan, dia pasti menang. Dan dia mendapat nama baru. Begitu juga dengan kita. Nanti untuk masuk Yerusalem baru kita harus punya nama baru, Bapak Saudara. Dan untuk mendapat nama baru itu, kita harus memenangkan setiap pergumulan di hidup kita, apapun itu. Belajar dari Yakub ini, kita bisa belajar sama-sama bagaimana Yakub dengan kegigihannya, dia tidak membiarkan malaikat Tuhan itu pergi sebelum dia menang bergumul. Dia tidak membiarkan malaikat Tuhan itu pergi sebelum malaikat Tuhan itu memberkati dia. Kalau mengingat Yakub yang artinya penipu ulung, itulah cerminan dari gereja Tuhan
Itulah cerminan kita di hidup lama kita. Semua manusia seperti Yakub yang lama, jago untuk menipu. Ya, jago untuk menipu. Coba kita perhatikan di dalam Yeremia. Kita harus bertobat dari dosa tipu menipu. Entah itu di dalam keluargamu, entah itu dalam engkau bekerja dan berbisnis, entah itu dalam ibadah pelayanan. Bisa loh. Dalam ibadah pelayanan kita masih melakukan dosa tipu menipu. Berhati-hati Bapak Saudara. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 kita baca, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat 13 dikatakan di sana, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu menipu, melakukan tipu muslihat. Semuanya, kata Tuhan. Dari yang termuda sampai yang tertua, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya, baik itu nabi maupun imam, semuanya mengejar untung, melakukan tipu muslihat. Orang kalau ikut Tuhan hanya berpikir untung dan untung jasmani saja, tidak pernah memikirkan untung secara rohani. Di mata Tuhan kita ini penipu. Orang kalau ikut Tuhan masih hitung-hitungan, ya, aku setia apa untungnya, aku melayani apa untungnya, aku bantu gereja berkorban ini itu apa untungnya untukku. Secara jasmani, kalau kita masih berpikir seperti itu, di mata Tuhan, kita ini adalah penipu, Bapak Saudara. Gak boleh, Bapak Saudara. Hati-hati, di dalam gereja bisa terjadi tipu menipu, tipu muslihat. Mari kita sama-sama koreksi diri kita, supaya kita sama-sama dibersihkan dari Yakub yang lama, supaya kita Tuhan kenakan, karuniakan nama yang baru di sorga nanti. Dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 diperhatikan sana, kita perhatikan. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Wah, bahaya ini. Kalau sudah ada jemaat orang Kristen yang malas bertobat, itu udah paling bahaya itu. Sebentar lagi sudah pasti lepas, sudah pasti tersesat itu. Di sini Tuhan melihat orang yang menipu dengan perkataannya. Hati-hati dengan perkataan kita yang sekarang. Kalau di dalam mulut kita masih didapati oleh Tuhan dusta, masih terbiasa lidah kita ini untuk berdusta, Tuhan katakan, hei engkau, kau adalah penipu. Penipu tidak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan tiru Yakub yang lama. Tirulah Yakub yang baru setelah dia menjadi Israel. Karena semua orang percaya di akhir zaman kan disebut. Semua orang percaya di akhir zaman disebut di luar Israel yang asli adalah Israel rohani. Ini berkat Yakub dalam hidup barunya. Tuhan lekatkan kepada gereja Tuhan. Tuhan lekatkan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel asli. Kita semua adalah Israel rohani. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan mau, mari kita syukuri dan gumulkan sampai menang. Nama kita mendapat nama baru di surga. Perhatikan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di saat Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan ini, dikatakan dia gigih
bergumul bergulat sampai menang, sampai pada fajar menyingsing, dari malam tengah malam sampai pada fajar menyingsing. Dia gigih. Bahkan saat malaikat Tuhan itu hendak pergi, dia pegang. Gak akan kubiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku. Inilah karakter gereja Tuhan yang betul-betul siap untuk menang. Karakter gereja Tuhan yang siap mendapat nama baru. Karakter gereja Tuhan yang siap masuk Yerusalem yang baru adalah gigih. Tidak pasif, tetapi selalu aktif. Selalu aktif untuk mencari penyertaan Tuhan, untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Untuk mencari berkat Tuhan, bukan lagi hanya sekedar berkat jasmani. Dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah karakter gigih dari gereja Tuhan di akhir zaman yang harus kita miliki. Karena hanya untuk orang-orang demikianlah kemenangan yang daripada Tuhan pasti terjadi. Penyertaan dan berkat Tuhan pasti terjadi. Sampai berkat yang kekal itulah nama baru di Yerusalem yang baru. Udah gak saatnya lagi jemaat Tuhan di Kartini, Ebenezer ini dan di Tempuran. Dulu setia tidak setia, udah gak saatnya lagi Bapak Saudara. Dulu melayani, sekarang tidak melayani, sudah tidak saatnya lagi. Dulu aktif di gereja, sekarang tidak aktif, sudah tidak saatnya lagi. Sekarang saatnya adalah kita gigih, tidak pasif, aktif untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan dalam gerejamu. Cari Tuhan dalam ibadah pelayananmu. Cari Tuhan dalam keluargamu. Cari Tuhan dalam pekerjaanmu. Cari Tuhan. Jangan lepaskan. Kegigihan ini yang Tuhan mau kita teladani dari seorang Yakub, Bapak Saudara. Kegigihan ini seperti orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam ucapan berbahagia Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu orang yang pasti gigih, pasti tidak pasif, Bapak Saudara. Seperti orang dalam perumpamaan, dia menemukan mutiara yang berharga, harta yang berharga, lalu dia pulang ke rumahnya, dia jual semua hartanya untuk dia bisa miliki harta yang berharga ini, harta yang kekal ini. Itulah kerajaan sorga, itulah Yesus sendiri. Dia betul-betul gigih, Bapak Saudara. Harusnya kita begitu hari-hari ini. Ayo kembali. Dulu melayani, sekarang tidak melayani lagi. Kembali. Kembali. Sebelum engkau dihajar oleh Tuhan. Kembali. Dulu engkau aktif beribadah, sekarang kurang aktif. Kembali, Bapak Saudara. Khususnya imam-imam, ayo tanggung jawab dengan tahbisanmu. Tahbisanmu harus benar dan murni. Harus benar dan murni. Engkau sudah ditahbiskan menjadi imam-imam di gereja ini. Engkau sudah ditahbiskan jadi imam-imam di Tempuran. Tetapi engkau tidak sungguh-sungguh dalam melayani. Engkau sedang menipu Allah. Engkau sedang mempermainkan tahbisanmu. Ayo kembali. Kembali kita sama-sama sungguh-sungguh hari-hari ini. Kembali semuanya. Jemaat Tuhan, kembali setia, tergembala. Cari Tuhan sungguh-sungguh, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Dikatakan tadi sana, kita kembali dalam kejadian tadi. Di dalam kemenangan Yakub, ditandai dengan pangkal pahanya yang terpelecok. Ya. Dikatakan di sana ayat 25, ketika orang itu, malaikat Tuhan itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya,
Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Di dalam kemenangan Yakub bergumul dengan Allah. Dikatakan di sana pangkal pahanya terpelecok. Ini adalah peringatan keras, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara mencermati, ini adalah peringatan keras dari Allah untuk kita sekarang, memperingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara supaya tidak pernah bersandar bergantung dengan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah, Bapak Saudara. Saat ini mungkin kita punya kekuatan apa? Kekuatan nama yang berpengaruh, kekuatan sosial, kekuatan harta, kekuatan uang dan lain-lain. Ini peringatan keras adalah jangan pernah bergantung bersandar pada kekuatanmu sendiri, tetapi kita hanya bergantung bersandar kepada Tuhan saja. Bayangkan, dari malam sampai fajar menyingsing. Sebelum dia bergulat dengan malaikat Tuhan, bergulat dengan Allah, bergumul dengan Allah, dia sudah capek, saudara. Dia capek membawa keluarganya. Dikatakan di sana ayat sebelumnya menyeberangi sungai Yabok, ya. Dia menyeberang, bukan hanya keluarganya yang dia seberangkan, tetapi juga harta bendanya yang begitu banyak dia seberangkan. Setelah selesai dia menyendiri, dan dalam kesendirian itu Tuhan utus malaikatnya untuk bergulat dengan Yakub, mengajarkan Yakub pentingnya hidup manusia bergumul bersama dengan Allah. Jangan pernah bergumul dengan kekuatan sendiri. Secara manusia memang bergumul itu tidak mudah, Bapak Saudara. Tidak mudah. Enggak tahu sekarang orang muda sedang bergumul dalam hal apa. Istri-istri sedang bergumul dalam hal apa. Suami-suami sedang bergumul dalam hal apa. Siapapun kita, Tuhan mau bilang memang bergumul itu tidak pernah mudah, melelahkan, capek, sakit bagi daging. Tapi percayalah, seberat apapun pergumulanmu, jikalau engkau bergumul dengan Tuhan, di dalamnya pasti ada berkat. Itu janji Tuhan. Tuhan gak bilang kita hidup tanpa masalah. Tuhan gak bilang kita hidup tanpa sakit penyakit. Tuhan gak bilang kita hidup tanpa tekanan tantangan apapun. Tapi Tuhan bilang di dalam pergumulan kita, jikalau kita bergumul dengan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Seperti Yakub pegang malaikat itu, gak akan kulepaskan. Lalu Tuhan memberkati Yakub. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saking beratnya mungkin engkau sedang bergumul. Rasa-rasanya sudah gak mau lagi ke gereja. Sudah gak mau lagi melayani Tuhan. Saking beratnya. Urungkan niatmu. Tetap bertahan. Tetap terus berjuang. Nantikan berkat Tuhan pasti Tuhan curahkan dalam hidupmu. Haleluya. Jadi jangan menyerah. Jangan pernah putus asa. Saya gak mau bilang pergumulan saya lebih berat dari Bapak Saudara. Kita gak pernah bisa mengukur satu sama lain. Tapi saya percaya ada kalanya memang setiap kita, pribadi, keluarga kita, apapun hal yang berat-berat yang Tuhan izinkan kita bergumul di dalamnya, Tuhan cuma bilang, ayo bergumul bersama dengan aku. Ayo bergumul dengan Tuhan. Hanya tinggal tunggu waktu,
Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Bicara soal berkat, itu sangat luas, Bapak Saudara. Ada orang berkata setiap bangun pagi, dia menghirup udara pagi di hari yang baru, dia katakan, Tuhan Yesus terima kasih, aku sudah diberkati. Ada orang yang sakit, lalu disembuhkan oleh Tuhan lewat tenaga dokter apapun itu, dia akan berkata, Tuhan Yesus terima kasih, berkat kesembuhan dalam hidupku. Ada banyak pengakuan-pengakuan dari setiap orang yang mengaku diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti kalau kita sakit gak sembuh-sembuh, gak sembuh cepat, gak diberkati. Tuhan tetap akan curahkan berkat-Nya. Janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh bergumul tidak akan dibiarkan sendiri. Haleluya. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Mari kita berjuang. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa sidang jemaat Tuhan. Jangan putus asa. Mungkin saking beratnya malam ini engkau menyembah Tuhan. Engkau menyembah Tuhan dalam hati. Karena hatimu lagi hancur. Lagi remuk. Tidak apa-apa. Yang terpenting engkau terus bergumul bersama dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Sampai hidupmu senantiasa diberkati. Terutama berkat kemenangan. Berkat nama baru. Jikalau berkat nama baru itu Tuhan sudah karuniakan nanti, maka berkat jasmani ini Tuhan pasti sediakan bagi kita. Yang terpenting mari setiap hari dimanapun kita berada, biarlah Tuhan terus menjadi kepala di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong sidang jemaat. Saya hanya mau katakan, memang langit bumi yang baru ini akan segera binasa. Karena tempat kita di langit bumi yang baru. Ayo, miliki nama baru untuk masuk di Yerusalem baru. Menang, setiap hari menang. Di dalam pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Allah peduli. Kita percaya di saat manusia mungkin tidak pernah lagi peduli. Di saat manusia tidak pernah lagi mau tahu, bahkan tidak mengerti. Tetapi kita punya Tuhan, punya Bapa yang sepanjang hari, sepanjang waktu, di dalam kekekalan, Dia peduli dan mengerti apapun yang kita alami sekarang. Banyak perkara, mari yang kita nyanyikan pujian ini, yang mau berlutut silahkan, berdiri silahkan. Yang terpenting angkat hatimu. Apakah kita sehati memuji menyembah Dia. Haleluya. Di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Banyak perkara
harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Haleluya. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah tak akan pernah dibiarkannya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, saat Allah mengerti. Tiada yang lebih peduli, tiada yang lebih mengerti, tiada yang lebih memahami hidup kami dibanding Engkau ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi. Hanya Kau yang mengerti, hanya Kau yang paling peduli Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan kami, tidak pernah Kau tinggalkan kami. Kami selalu Tuhan dalam penyertaan, dalam kekuatan tangan-Mu, dalam topangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami bergantung, bersandar, pada kekuatan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu ya Bapa, Tuhan yang baik. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau tahu kelemahan, kekurangan kami. Engkau tahu batas-batas kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami hanya mengacu bagi-Mu. Kaulah sumber jawaban, Kaulah sumber jawaban, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah sumber kekekalan. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Oh, kerajaan-Mu tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Yerusalem yang baru,
Bapa yang kekal. Haleluya, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Tinggi Tuhan. Kau yang bertata, Allah yang Maha Besar selama-lamanya. Haleluya. Sembah sujud kami bagimu Tuhan, sembah syukur kami bagimu, sembah sanjung kami bagimu, sembah mazmur kami bagimu, pengagungan penghormatan hanya bagimu. Kami tinggikan Engkau di atas hidup kami, kami tinggikan Engkau di atas masalah kami, kami tinggikan Engkau di atas sakit penyakit kami tinggikan Engkau di atas pergumulan kami. Engkau maha tinggi selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kekasih jiwa kami. Yesus, Yesus, namamu yang berkuasa, berkuasa memberi kemenangan. Yesus, Yesus, Anak Allah yang kudus. Yesus, Anak domba Allah berkemenangan, berkemenangan. Anak domba Allah berkerajaan, berkerajaan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau yang patut kami puji, kami sembah. Haleluya. Semuanya darimu, olehmu, bagimu Bapa. Semuanya kebesaran, kekuatan, kemuliaan, keagungan, semuanya darimu, olehmu, bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau sesembahan kami, hanya Kau sesembahan kami Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau penebus kami yang hidup, Kau yang menjamin hari esok kami, Kau yang menjamin masa depan kami, Kau yang menjamin Tuhan. Kau gembala yang baik memelihara kami. Apapun yang terjadi atas bumi yang lama ini, Kau gembala agung memelihara kami umat-Mu. Kau gembala yang agung, Kau gembala yang baik, Kau gembala yang sungguh amat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau tahu Tuhan, kami terbatas. Terbatas, ada kelemahan kami, ada kekurangan kami. Terbatas kami Tuhan. Kekuatan manusia ini pada akhirnya seiring dengan usia akan habis. Kami tidak bisa bertahan lama. Kami tidak bisa bertahan lama. Tetapi jikalau uluran tangan-Mu terus memegang kami, jikalau uluran tangan-Mu terus menggendong, memeluk kami Tuhan, uluran tangan-Mu terus menopang kami Tuhan. Walaupun mungkin perjalanan hidup kami ada pergumulan, pergumulan yang membuat kami mau menyerah, tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pegang kami terus Tuhan. Pegang kami terus Tuhan. Kasih setia-Mu. Haleluya.
kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Beri kami kekuatan Tuhan, Haleluya. untuk kami tidak lagi pernah menyerah dan putus asa atas beban berat, pergumulan berat yang Tuhan izinkan kami harus pikul. Tetapi denganmu Tuhan, kami tidak akan mungkin berjalan mundur. Denganmu Tuhan, kami tidak mungkin jatuh tergeletak, karena tanganmu terus memegang kami dengan erat. Walau kadang kami tertatih-tatih sempoyongan, tapi kami tidak mau mundur Tuhan. Kami mau terus maju Tuhan, karena kami percaya jikalau hari ini kami hidup, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas, masih ada jawaban atas semua yang kami butuhkan dari-Mu. Jikalau besok kami hidup, keyakinan itu terus ada dalam hati kami, dalam iman kami, masih ada Tuhan. Selama kami hidup, kami mau tetap percaya masih ada Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan. masih ada jawaban. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di Eben maupun di Tempuran. Berkati semuanya. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Perseorangan jangan pernah tinggalkan kami. Perkeluarga jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau satukan kawanan domba-Mu ini. Engkau jagalah kawanan domba-Mu ini Yesus, supaya tidak satupun yang mundur, tidak ada satupun yang gugur, tapi kami mau terus bergandengan tangan dari dalam keluarga sampai dalam pengembalaan ini. Roh Kudus, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati seluruh jemaat-Mu yang berkesempatan menerima firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkan semua untuk menjadi pelaku yang setia. Bapa, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan nikah mereka. Buah nikah mereka berkati. Nikah-nikah jemaat-Mu adalah nikah-nikah yang harmonis, penuh damai sejahtera. Apapun yang terjadi, tidak terpisahkan selain maut, itulah firman-Mu Tuhan. Satukan dalam satu penggembalaan yang benar. Satukan dalam satu penggembalaan yang benar. Buah nikah kami berkati Tuhan.
kebutuhan mereka dalam sekolah, pendidikan, kuliah, pekerjaan, masa depan mereka. Kami percaya Yesus yang hidup itu sudah atur begitu indah. Jaga mereka Tuhan, generasi-generasi mudamu, penerus kerajaan Allah di tempat ini. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Saat ini mungkin ada jemaatmu sedang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Dalam pemulihan kami serahkan dalam tangan. Anak Henok, anak Mita, anak Abigail, anak Samuel, Ibu Eli, Ibu Madi, Ibu Ersina, Ibu Tiwo, seluruh jemaatmu Tuhan, yang memang karena musim sedang tidak baik, tetapi pertolongan Tuhan, bilur Tuhan tidak kenal musim. Jikalau Engkau Tuhan memberkati kami dengan berkat kesembuhan, itu pasti terjadi. Hai engkau bakteri, kuman, virus apapun yang saat ini mengganggu kesehatan jemaatmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak domba Allah, darah anak domba Allah yang berkemenangan, kami usir kau, kami cabut, kami buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan semuanya, dipulihkan semuanya. Berkati mata pencaharian jemaat di bidang apapun, pekerjaan bisnis apapun. Jikalau itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa, kami percaya tidak mungkin berkurang-kurang berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu pasti bertambah-tambah, berlimpah-limpah Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Ibadah-ibadah pengembalaan, ibadah-ibadah komunitas, berkati semuanya. Hamba-Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menjadi juru bicara surga, pakai mulut hamba-Hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Imam-imam yang melayani sepanjang minggu ini, ingatkan semuanya untuk sungguh-sungguh mempersiapkan sebaiknya. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bulan-bulan ke depan ini, kami akan pesta demokrasi. Secara nasional kami akan melakukan pilpres Tuhan. Tuhan, Engkau Maha tahu siapa yang Engkau pilih menjadi pemimpin baru atas bangsa ini. Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Indonesia dicintai oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati seluruh orang-orang percaya di seluruh Indonesia ini. Ketetapan Allah melalui Roh Kudus Engkau tetapkan dalam hati kami, sehingga kami memilih apa yang Tuhan pilih, dari mulai pusat sampai daerah. Tuhan tolong seluruh kami, khususnya jemaat-Mu di Eben dan di Tempuran ini Tuhan. Tidak ada satupun yang golput. Satu suara mengubah bangsa ini 5 tahun ke depan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Kabupaten Mojokerto ini Tuhan. Berkati Tuhan. Di mana Tuhan izinkan kami berdomisili, beribadah melayani Tuhan, berkati. Berikan kerukunan keamanan. Berkati pemimpin kami, kota kabupaten berkati. Aparat keamanan berkati Tuhan. Berkati menjadi pemimpin yang adil, bijaksana. Pemimpin yang takut akan Tuhan, jujur Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga buat Bapak Anwar Tanoto. Engkau Tuhan tahu saat ini hamba-Mu terganggu, ada vertigo atau apapun itu. Kami berdoa saat ini tangan-Mu menjamah Tuhan, dengan
kuasa bilur-Mu Tuhan mengangkat apapun gangguan kesehatan di tubuh beliau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi jemaat malam hari ini yang datang merendahkan hati, remuk hati, hancur hati Tuhan. Mungkin sudah tidak bisa lagi terucapkan dengan mulut ini, karena begitu beratnya. Tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan menolong dalam kelemahan kami. Tersampaikan di tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dengar ya Tuhan. Dengarlah ya Bapa. Tolong kami Bapa. Tolong jemaat. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan yang sudah melayani malam hari. Pakai terus kami. Dengan pengurapan karunia Roh Kudus, tolong kami Tuhan, kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Pakai semuanya kami, umumnya semua imam-imam pakai ya Tuhan, pakai semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah doa penyembahan kami malam hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, karena Bapa yang sangat baik itu, Bapa sorgawi kita, sedang mengulurkan tangannya memberkati kita semuanya. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita, memberikan kita karunia nama baru, membawa kita masuk di langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru, bersama dengan Bapa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. In His name I find, in His name I find, in His name